Sebelum kamu skip, kucing-kucing kampung ini kelakuannya lebih random dari hidup kita sendiri. Dari yang ngajak ribut bayangannya, sampai yang tidur di atas motor panas. Dan yang terakhir, sumpah, gak masuk akal. Fakta pertama, kucing kampung tidur di tempat paling aneh. Pernah gak sih lihat kucing kampung tidur di tempat yang bikin kita mikir, kok bisa? Kucing kampung paling sering tidur di tempat sempit. Buat mereka, makin sempit, makin aman. Terus, kucing kampung suka tempat yang hangat. Makanya, jangan kaget kalau mereka milih tempat yang menurut kita gak masuk akal. Kucing kampung gak peduli ribut. Mau orang lalu lalang, mau berisik, yang penting nyaman. Kucing kampung pintar cari posisi aman. Dari atas, mereka bisa ngelihat sekitar sambil tetap santai. Kalau menurut kamu, tempat tidur kucing paling aneh itu di mana? Fakta kedua, kelihatan sangar tapi kalah sama kresek. Kucing kampung ini kelihatannya kayak jagoan komplek, jalan pelan tapi penuh percaya diri. Tatapannya tajam, seolah bilang ke dunia kalau dia nggak takut sama siapapun. Posturnya juga tegap, kayak raja kecil yang lagi patroli wilayahnya. Tapi semua aura sangarnya langsung goyah pas satu benda sederhana muncul. Plastik kresek. Cuma bunyi kecil tapi efeknya luar biasa. Dalam 1 detik, kucing yang tadi sok jago langsung berubah jadi makhluk paling waspada di dunia. Dia loncat, mundur, dan siap kabur. Padahal gak ada bahaya sama sekali. Begitu bunyinya hilang, dia berhenti dan nengok. Masih mikir apakah aman atau enggak. Lalu dia balik lagi, duduk sok santai seolah nggak pernah takut barusan. Itulah kucing kampung. Kelihatannya sangar, tapi mentalnya bisa kalah sama selembar plastik. Fakta ketiga, sering hilang tapi muncul pas kamu makan. Kucing kampung itu sering banget gak kelihatan seharian. Entah kemana, entah ngapain. Kita manggil-manggil namanya, tapi yang datang cuma suara angin dan daun. Tapi begitu kamu duduk dan buka nasi, entah dari mana dia langsung muncul. Jalannya pelan, tapi arahnya jelas, ke makanan. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi penuh harapan. Dia nggak meong, nggak ribut, cuma duduk dan nunggu. Kayak bilang, aku nggak minta banyak, cuma sedikit aja. Begitu dapat, dia langsung makan dan kelihatan paling bahagia. Itulah kucing kampung. Sering hilang, tapi selalu tahu kapan kamu lagi makan. Fakta keempat, sok cool padahal lapar. Kucing kampung itu sering pura-pura nggak butuh padahal perutnya lagi teriak. Kucing kampung ini duduk santai, mukanya cuek, kayak dunia nggak penting. Padahal di dalam kepalanya cuma ada satu kata, makan. Di depannya ada mangkok, tapi dia pura-pura nggak peduli. Dia lihat sebentar, lalu buang muka, sok gengsi. Kayak mau bilang, aku nggak butuh, aku fine. Tapi begitu nggak ada yang lihat, dia pelan-pelan maju ke mangkok dan mulai makan dengan serius tanpa gengsi. 5 menit kemudian, mangkoknya kosong. Itulah kucing kampung. Sok cool, tapi selalu kalah sama lapar. Fakta kelima, siang mode hemat energi, malam mode rusuh. Kucing kampung itu siangnya kayak mati, tapi malamnya kayak kerasukan. Di siang hari, kucing kampung ini tidur kayak nggak punya tanggungan hidup. Panas, berisik, atau ada orang lewat, dia tetap rebahan. Kalau hidup manusia capek, kucing kampung itu capek permanen. Kayak lagi ngumpulin energi buat sesuatu yang besar. Tapi begitu malam datang, mode hemat energi langsung mati. Dia mulai lari, lompat, dan menjelajah rumah. Barang jatuh, suara ribut, semua jadi korban. Pemiliknya bangun, tapi dia malah makin semangat. Itulah kucing kampung. Siang nabung energi, malam ngerusuh. Fakta keenam, modal tipis, mental baja. Kucing kampung nggak punya banyak, tapi cara dia bertahan hidup itu luar biasa. Kucing kampung hidup sederhana, tanpa rumah mewah, tanpa makanan mahal. Setiap hari dia harus cari makan sendiri tanpa tahu nanti dapat atau enggak. Tapi dia nggak menyerah, selalu jalan pelan tapi pasti. Panas, hujan, atau lapar, semua dia hadapi. Badannya kecil tapi nyalinya besar. Dia tetap berdiri walau dunia nggak selalu ramah. Kadang cuma dapat sisa tapi tetap disyukuri. Dan besok dia akan jalan lagi. Tanpa drama, tanpa keluhan. Itulah kucing kampung. Modal tipis, mental baja.
Fakta ketujuh, mukanya judes tapi kelakuannya manja banget. Kelihatannya galak, tapi begitu kamu duduk, dia yang paling nempel. Kucing kampung sering kelihatan jutek, mukanya datar, tatapannya tajam, kayak nggak butuh siapa-siapa. Orang yang lihat pertama kali pasti mikir ini kucing galak atau sombong. Tapi tunggu, begitu kamu duduk di dekatnya, semuanya berubah. Pelan-pelan dia maju, pura-pura nggak peduli, tapi ekornya sudah bergerak. Dan tiba-tiba dia duduk mepet, nempel kayak bilang, ya udah deh, temenin aku. Kalau sudah nyaman, dia bakal mulai gosok-gosok kepala dan badan. Mukanya masih kelihatan jutek, tapi hatinya udah meleleh. Dia nggak jago ngomong, tapi caranya nempel itu tanda sayang. Kayak banyak orang di dunia. Kelihatan dingin, padahal cuma butuh ditemani. Itulah kucing kampung. Bukannya judes, tapi kelakuannya manja banget. Fakta ke-8. Kucing juga punya tongkrongan. Kalau kamu pikir cuma manusia yang punya tongkrongan, kucing kampung juga punya. Di setiap gang kecil pasti ada satu spot yang selalu dipakai kucing buat nongkrong. Kadang di depan warung, kadang di pos ronda, atau di bawah motor yang lagi parkir. Disitulah mereka ngumpul, duduk bareng kayak lagi bahas hidup. Ada yang rebahan, ada yang melotot, ada juga yang cuma bengong. Padahal nggak ada yang ngomong, tapi rasanya kayak mereka saling ngerti. Kalau satu pindah, yang lain sering ikut pindah juga. Itu bukan kebetulan, itu namanya tongkrongan. Di situ mereka ngerasa aman, nyaman, dan nggak sendirian. Kayak kita kalau nongkrong sama teman, walau nggak ngapa-ngapain. Itulah kucing kampung, mereka juga punya tongkrongan. Fakta ke-9, receh tapi bikin rumah nggak sepi. Kadang yang bikin rumah terasa hidup bukan barang mahal, tapi seekor kucing. Kucing kampung itu kelihatannya biasa aja, nggak lucu berlebihan, nggak juga mahal. Tapi sejak dia ada, suasana rumah berubah pelan-pelan. Ada suara langkah kecil, ada bulu nempel di sofa, dan ada yang nyambut tiap kita pulang. Dia nggak ngomong, tapi kehadirannya kerasa. Kalau rumah lagi sepi, dia yang paling setia nemenin. Kadang cuma rebahan di dekat kita, tapi itu udah cukup. Tanpa sadar, kita jadi sering senyum sendiri. Bukan karena dia spesial, tapi karena dia ada. Dan kadang itu yang paling kita butuhin. Itulah kucing kampung, receh tapi bikin rumah nggak pernah terasa kosong. Nah, itu dia 9 tingkah kucing kampung yang nggak masuk akal tapi lucu. Kalau kucing di rumah kamu juga random, tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan yuk subscribe biar nggak ketinggalan konten kucing kampung absurd berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.